Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Marilah kita senantiasa membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat-sahabat nabi yang mulia, kisah-kisah orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah pula di zaman ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat manusia hidup di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, kehebatan intelektual masyarakat jahiliyah boleh dikata cukup memadai. Seorang yang berniaga mempunyai 2 timbel, ilustrasinya untuk timbangan 1 kilogram. Timbel pertama dilubangi 2 on, sedangkan timbel kedua dijejali 2 on. Timbel pertama untuk menjual, sedangkan timbel kedua untuk kulaan. Dengan demikian jual beli 1 kilogram sudah untung 4 on. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Inilah potret umat yang tidak jujur. Oleh karena itu, apabila kita berdagang, apabila kita berniaga, apabila kita bekerja, maka bekerjalah bersama Allah dan Rasulnya. Buka surat 61 ayatnya 10 sampai 12, sehingga kita akan menjadi pedagang-pedagang yang jujur, para guru-guru yang jujur, para pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga orang-orang yang jujur akan mengantarkan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari sisi harga, biar bisa laku lebih mahal, maka penjual menggunakan jasa combe. Saat ada konsumen, sang combe pura-pura menawar dengan harga tinggi agar pihak konsumen bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ini namanya gak jujur. Jadi jangan dilakukan. Penipuan itu pada hakikatnya adalah menipu dirinya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Praktek dewasa ini sebenarnya tidak jauh dari itu. Kita yang memiliki pom bensin, harga per liter tetap tercantum sesuai dengan aturan resmi, namun kadar liternya sering terkurangi dengan mengutak-atik teknologi meterannya. Tujuannya sama, yakni mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mendolimi orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Itulah gambaran sederhana kekotoran jiwa manusia, belum lagi pada aspek akidah dengan kecerdasan intelektual. Tidak mungkin seseorang meminta kepada Tuhan tanpa bermediator,
pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bermediator dengan Lata, Manat, Uzza, Hubal, Yagus, Ya'ud, Suwa, dan lain-lainnya. Pada zaman Yahudi mereka bermediator dengan Nabi Uzair alaihissalam. Inilah gambaran kekotoran jiwa manusia. Oleh karena itu marilah kita belajar bertafakoh fiddin. Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita kembali kepada Rasulullah. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita lihat di surat Al-Ma'idah ayat 35. Jadi kita semuanya ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita luruskan akidah kita. Marilah kita luruskan akhlak mulia kita untuk senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Marilah kita menghormati para nabi dan para rasul. Marilah kita menghormati para sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Marilah kita mencintai para habaib, para kiai, para tabi'in, para orang-orang soleh, untuk senantiasa mendoakan kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Dan kita belajar kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh itu dalam rangka kita mengikuti akidah mereka, akhlak mulia mereka, untuk senantiasa kembali kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu pula dalam berbagai macam ritual keagamaan. Tolak ukur kebaikan bukan diukur dengan wahyu, namun dengan adat istiadat, bahkan dengan pemikiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dampaknya terbukti dalam perjalanan sepanjang sejarah, manusia tanpa dibantu bimbingan wahyu ilahi tidak akan mampu menjamah kesejahteraan sejati, lebih-lebih untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Buka surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Ikhlas, mukhlis, marilah kita beriman dan bertakwa, beramal yang soleh, ikhlas dan istiqomah. Insya Allah kita bisa melaksanakan iman dengan baik, Islam dengan baik, ihsan dengan baik, dan terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi yang ummi, memberi solusi cerdas agar setiap manusia bercermin dengan pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan. Marilah kita mempunyai sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat sidik, fatona, amanah, dan tablik. Marilah kita tiru. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran utama Rasulullah SAW membawa misi mensucikan jiwa kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya, lalu ia salat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Starting, lalu processing, kemudian ending. Maka kehidupan ini menjadi liar tanpa arah, lalu setan mengotori jiwa kita. Hidup ini hanya sekali, maka mulailah bekerja untuk kebahagiaan duniamu. Lakukan proses
dengan segala cara agar kamu mencapai ending yang membuat kamu kaya, beristri banyak, dengan uang segalanya bisa terbeli, bahkan kemenangan di pengadilan dunia. Naudzubillah summa naudzubillah, itulah angan-angan yang jelek, yang kotor, yang harus kita hindari. Bukan itu tujuan kita hidup di dunia ini. Dunia ini adalah indah, tapi akhirat lebih indah. Surat Ali Imran ayat 14 sampai 15, baca supaya tahu. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah mengotori jiwa manusia. Dampaknya kita menjadi orang yang sombong, orang yang pelit, tidak peka dalam kehidupan bersosial, tidak peka dalam gerakan tengok kanan, tengok kiri tetangga-tetangga kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Belajar dari sholat, tengok kanan salam, tengok kiri salam, itu artinya adalah menebar kasih sayang, menebar keselamatan, selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Itu misi dan visi hidup kita di dunia ini. Untuk mensucikan jiwa, Al-Quran dan Sunnah justru memberi filosofi pola hidup yang berbeda. Mestinya berawal dari ending, baru silahkan starting, yang dibarengi dengan proses yang sejalan dengan sunnatullah yang syar'i. Menyadari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Buka surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 35. Manusia hanyalah seperti musafir, maka kita disadarkan bahwa kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Simaklah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ala innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jika manusia mulai hidup dari endingnya, maka ia menyadari harta kekayaan ini adalah fitnah. Kebersihan jiwa mendorong untuk menginfakkannya di jalan Allah, berharap dapat mengantarkan pada nikmatnya di hari kiamat nanti, bukan justru menjadikan istidrat yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Lihat surat Al-Lahab. Dan istrinya dan harta bendanya adalah menjadi bahan-bahan api neraka, karena harta bendanya bukan untuk kemajuan Islam, bukan kemajuan umat Islam, tapi malah dibuat musuhi Allah dan Rasulnya dan umat Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka berbahagialah mereka yang telah mensucikan dirinya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Semoga dengan jiwa yang suci menjadikan kita tenang bersama-sama menuju Allah dan memasuki surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 111. Mudah-mudahan kita semuanya mampu
dengan iman dan takwa, dengan soleh dan solihah, dengan akidah yang mantap, dengan akhlakul karimah. Hidup kita fid dunya hasanah, hidup kita fil barzah hasanah, dan masuk ke akhirat dengan hasanah, bisa berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.